Halo Rubanda, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Al di channel Random Film. Saya sangat bersemangat sekali hari ini dan semoga Anda juga bersemangat, karena kali ini saya akan merangkum sebuah film yang sangat amat brutal dan beradrenalin melebihi ukuran BPJS. Film ini berjudul Nobody, dirilis pada tahun 2021. Film ini mengisahkan seorang pria yang agak tua. Walaupun dia sudah tua, tapi di masa mudanya dia adalah seorang assassin yang sangat ditakuti pada masanya. Skill bertarung dan daya tahan tubuhnya sangat luar biasa. Awalnya pria ini sudah pensiun dari pekerjaannya sebagai seorang assassin dan menjalani kehidupan dengan normal bersama istri serta anaknya. Namun semuanya pun berubah dan dia harus kembali seperti masa mudanya dulu. Penasaran? Oke, sebelum masuk ke videonya, seperti biasa dengan hormat dan berat hati saya meminta kalian untuk menekan tombol keramatnya. Wes rasa kesuwen, langsung saja gas nonton film. Kisah akan berfokus pada seorang pria parubaya bernama Hat Mansell. Ini orangnya, dimana beliau adalah sosok ayah sekaligus kepala keluarga bagi istri dan kedua anaknya. Hat sendiri bekerja di perusahaan milik sang ayah mertua sebagai bagian administrasi yang mana hari-harinya diisi dengan rutinitas yang monoton dan begitu-begitu saja tanpa ada sesuatu yang beradrenalin sedikit pun. Hingga suatu malam kediaman Hat pun didatangi oleh dua orang pencuri yang mana Hat berhasil memergoki mereka. Namun karena suatu alasan tertentu Hat pun membiarkan mereka mengambil sejumlah uang receh yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Tak diduga anak sulung Hat pun berhasil menyergap salah satu pencuri itu, dan ketika si pencuri lainnya teralihkan perhatiannya, kita akan melihat Hat memegang sebuah tongkat gaub dan berniat untuk memukulnya. Namun apa yang terjadi? Hat justru meminta anaknya untuk melepaskan pencuri itu dan membiarkan mereka berdua kabur begitu saja. Put the phone down. We don't want any trouble. What the fuck, Dad? Alhasil anak sulungnya pun merasa sangat kecewa dengan tindakan Hat, ditambah sikap polisi yang seolah ikut menunjukkan rasa kecewa terhadap sosok ayah sepertinya. Tak bisa dipungkiri kejadian tersebut pun menimbulkan dampak negatif, yang mana hal itu cukup menjadi bukti bahwa sosok Hat sebagai ayah sekaligus pelindung keluarga mulai mendapatkan keraguan dari istri dan anak sulungnya, kecuali si bontot yang masih kecil. That makes for a pretty dry story. Yeah, I really don't. When you missed the garbage. Tak cukup sampai situ, tetangga sebelah rumahnya pun memberikan sindiran keras dengan mengatakan bahwa jika rumahnya kemalingan dia tentu tidak akan tinggal diam dan akan memberikan sedikit pelajaran kepada para maling tersebut, dan itu cukup membuat Hat roasting. Tak hanya di rumah, di tempat kerjanya pun Hat mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan ketika adik istrinya alias adik iparnya sendiri menyayangkan kejadian semalam dan memberikan sebuah pistol untuk Hat berjaga-jaga. Yeah, how's that working out for you? Everybody's safe, so. Jesus! So, keep my sister safe, bro. Ini adalah ayah mertua alias pemilik perusahaannya tempatnya bekerja, di mana beliau membicarakan tentang rencana Hat membeli perusahaannya ini. Karena dengan usianya yang sudah tua, beliau atau sang mertua ini berniat untuk pensiun, namun karena harganya belum sesuai, Hat pun diminta untuk memikirkannya kembali. Hey, Hutch. I'm rooting for you. Di luar kepenatan dan rutinitasnya tersebut, Hat ternyata memiliki sebuah radio khusus di kantornya, di mana dia sering berbicara dengan seseorang yang nampaknya adalah teman lamanya. Di mana hal itu menjadi sebuah pertanyaan misterius tentang siapakah sosok Hat ini sebenarnya, dan percakapan Hat dengan seseorang di radio tersebut akhirnya menguak sebuah fakta menarik tentang alasan kenapa Hat tidak melakukan perlawanan di malam itu. Karena ternyata Hat sudah mengetahui secara detail tentang kedua pencuri itu, yang mana mereka berdua adalah sepasang suami istri yang kemungkinan besar sedang mengalami masalah ekonomi. Karena jika mereka adalah maling profesional yang sering melakukan aksinya, tidak mungkin mereka melakukan pencurian hanya untuk sejumlah uang receh yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Dan yang paling menarik dari semua itu adalah pistol yang mereka gunakan saat malam itu sama sekali tidak berpeluru, dan itulah alasan kuat kenapa Hat tidak melakukan perlawanan. Clear ya? Empty. Seriously? Seriously.
Nah, dengan semua fakta barusan dan dengan semua analisa yang bisa Hat lakukan, ini jelas menambah rasa penasaran saya kalian semua tentang siapakah sosok Hat ini yang sebenarnya. Selepas pulang kerja, Hat pun pergi ke panti jompo untuk menjenguk ayahnya yang tentu saja sudah abah-abah, di mana beliau hanya bisa duduk di atas sofa sambil menonton sinetron. Saat pulang, Hat pun berdiri tepat di depan rumah, di mana dia melihat keluarganya sendiri dan merasa bahwa dia cukup kecewa dengan dirinya sendiri yang gagal menjadi sosok pelindung bagi keluarga, dan itu cukup membuat Hat merasa leluas. Saat sudah masuk rumah, istri dan anak sulungnya pun masih bersikap cuek terhadapnya, namun ketika si bontot mengeluhkan tentang kalung anjingnya yang hilang dan mungkin terbawa oleh kedua pencuri semalam, disitulah Hat benar-benar sangat emosi. Dengan cepat, Hat pun kembali ke panti jompo tempat ayahnya tinggal, di mana dia mengambil sebuah pistol yang disimpannya di sana. Dan dengan sebuah petunjuk yaitu tato pada lengan si pencuri yang dia lihat malam itu, Hat pun berencana untuk mencari kedua pencuri itu dan mengambil kembali kalung anjing milik anaknya. Setelah mendatangi beberapa tempat pembuatan tato, sampailah Hat di sebuah tempat tato yang sudah berdiri puluhan tahun, di mana tempat itu diisi oleh orang-orang yang bukan sembarangan, dan kedatangan Hat ke sana cukup menarik perhatian orang-orang tersebut. Namun yang menarik adalah ketika salah satu kakek melihat tato pada lengan Hat, dia pun seketika terkejut dan mengatakan, "Terima kasih atas jasamu." Lelelele. I'm looking for what? Thank you for your service. Saat si kakek masuk ruangannya dan mengunci pintunya dengan sangat amat rapat, disitulah orang-orang tersebut mulai berubah sikap dan dengan senang hati mau membantunya. Sampai segitunya loh, makin penasaran kan? How can I help you? Tak membuang waktu, Hat pun terlihat sudah berada di kediaman kedua pencuri itu, di mana Hat muncul seperti demit alias Saiton dan langsung meminta kalung anjing anaknya dikembalikan. Namun saat Hat akan berbuat hal yang lebih dari itu, tiba-tiba aksinya terhenti ketika melihat bayi kedua pencuri itu menangis, hingga Hat pun kesal sendiri dan memukul-mukul tembok hingga kedua tangannya berdarah. Dan disinilah dia sekarang duduk di dalam bus menuju rumah dengan semua perasaan kesal yang gagal untuk dilampiaskan. Namun suatu keberuntungan terjadi ketika ada sekelompok pemuda yang mabuk dan masuk ke dalam bus, di mana hal itu membuat Hat seketika tersenyum karena akhirnya mendapatkan sasaran empuk untuk dijadikan bahan pelampiasan emosinya. Gila sih, jir. Dan ketika para penumpang ketakutan karena kedatangan sekelompok pemabuk, Hat pun dengan santainya berjalan melewati mereka. Kemudian mempersilahkan sang supir untuk keluar lalu masuk kembali ke dalam bus dan mengunci rapat pintunya. Lantas apa yang akan dilakukan Hat? Ia akan mengajar mereka semua. Terjadi perkelahian 1 lawan 5 pemuda tinggi besar, di mana Hat yang memiliki perawakan kurus dengan brutalnya mengajar mereka semua, yang mana adegan ini cukup ditampilkan secara realistis dan itu sangat-sangat beradrenalin. I'm gonna fuck you up. Dan sampai sini sudah jelas bahwa Hat adalah pria yang bukan siapa-siapa, tapi bukan pria sembarangan. Ketika di rumah, sang istri pun awalnya terkejut dengan banyaknya luka di tubuh Hat, namun tanpa banyak pertanyaan dia pun mengobati Hat dengan sepenuh hati dan menemaninya sampai dia tertidur lelap. Sementara itu adegan berpindah ke tempat lain, di mana kita akan melihat seseorang semacam mafia bernama Yulian Konesov atau yang biasa dipanggil Yuli, yang mana Yuli terlihat berjoget dan bernyanyi di sebuah klub malam yang cukup ramai pada malam itu. Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asli. Oh senangnya, aku senang sekali. Yuli sendiri adalah seorang mafia Rusia yang memiliki usaha penyimpanan uang, yang mana rekan-rekan sesama mafianya mempercayakan semua uang mereka di tempat penyimpanan milik Yuli. Dan saat mereka bersama, Yuli pun ditegur oleh para rekannya mengenai sikap tidak gagah dirinya saat berjoget dan bernyanyi di depan umum.
yang mana sikapnya tersebut dianggap menurunkan kepercayaan sebagian besar dari mereka karena menunjukkan tidak adanya wibawa dan rasa hormat dalam diri Yuli. Dan apa yang akan dilakukannya? Yuli tiba-tiba memecahkan gelas kemudian menyerang salah satu pengunjung biasa. Ia lalu menggorok lehernya tepat di depan para rekannya tersebut, dan itu cukup membuktikan bahwa Yuli adalah orang yang berbahaya yang bisa membuat kepercayaan mereka meningkat. Tak lama Yuli pun mendapatkan telepon bahwa adiknya sedang dirawat di rumah sakit, yang mana adiknya tersebut ternyata adalah salah satu korban dari Had saat peristiwa di dalam bus tadi. Yuli pun marah besar dan mencoba menginterogasi satu persatu teman adiknya mengenai pelaku yang telah membuat adiknya babak belur, di mana salah satu temannya tersebut berhasil mendapatkan kartu identitas kerja milik si Had. Julian, please don't get more mad. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Had pun terlihat sudah pulih seperti sedia kala dan tak lama mendapatkan panggilan telepon dari teman yang biasa menemaninya di radio, yang mana temannya tersebut memperingatkan tentang kejadian semalam bahwa salah satu orang yang dihajar Had adalah anggota keluarga dari seorang mafia Rusia, yakni Yuli. Untuk mencari informasi tentang Yuli, Had pun pergi ke tukang cukur, di mana di situ ada seseorang yang cukup penting, entah siapa itu, tapi sekilas saya sudah bisa menebak bahwa orang tersebut kemungkinan besar adalah sebuah agen yang pernah mempekerjakan Had di masa lalu. Dan setelah melihat dokumen tentang Yuli, Had sedikit pun tidak menyesali tentang perbuatannya semalam dan akan menghadapi setiap risiko atas tindakannya tersebut. Yuli sendiri memberikan identitas kerja Had kepada stafnya, di mana staf tersebut menyuruh salah satu orang dari pihak pemerintahan atau Pentagon untuk melacak alamat dan semua hal tentang Had. Alangkah kagetnya staf tersebut ketika mengetahui bahwa Had adalah orang yang sangat berbahaya, di mana kita bisa melihat beberapa foto yang memperlihatkan tentang kebrutalan Had di masa lalu. Sampai-sampai si staf tersebut memutuskan untuk tidak ikut campur dan mengundurkan diri dari pekerjaannya saat itu juga. Come out, no need to pay. Good luck. Saat Had dan keluarganya sedang makan malam, di luar dugaan Yuli ternyata bergerak lebih cepat dari dugaan, di mana dia mengirimkan beberapa pasukan ke alamat rumahnya untuk menghabisi Had beserta seluruh keluarganya. Dengan cepat Had meminta mereka untuk masuk ruang basement, di mana mereka semua dibuat bingung bercampur kaget saat mengetahui bahwa ruang basement mereka selama ini memiliki teknologi yang cukup canggih. Dan saat keluarganya bingung dengan semua ini, Had pun meminta mereka semua untuk tetap tenang dan jangan panggil polisi. Don't call 911. Ketika pasukan Yuli masuk, sesaat saya diingatkan dengan film John Wick ketika rumahnya didatangi oleh beberapa pasukan kiriman mafia Rusia bernama Vigo. Masih ingatkah? Dan sekarang saya semakin dibuat penasaran apa yang akan dilakukan Had kepada para pasukan Yuli ini. Faktanya Had ternyata memiliki jiwa brutal 2 kali lipat lebih sadis dibandingkan John Wick, di mana Had membantai sebagian besar pasukan Yuli dengan begitu gila, meskipun pada akhirnya dia harus tertangkap karena disetrum dari belakang. Namun bukan Had namanya jika dia bisa tertangkap dengan begitu mudah, karena saat dalam perjalanan Had pun berhasil melepaskan borgol dengan cukup mudah dan membuat mobil mereka terguling yang membuat ketiga pasukan itu tewas mengenaskan. Auditor, as in the last guy in the organization. What the hell are you? Nobody. Had pun kembali ke rumah dan membersihkan diri, di mana dia dengan tenangnya membawa istri dan anaknya keluar dan melihat begitu banyak jasad bertebaran, kemudian menyuruh mereka untuk pergi ke tempat aman sampai situasinya benar-benar kondusif. Karena masih bingung dengan apa yang terjadi, sang istri pun bertanya mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Namun Had yang low profile memintanya untuk percaya dan yakin bahwa situasinya akan kembali cageh. Come back.
Setelah sang istri dan anaknya pergi ke tempat aman, Hat pun membuka kotak berisi emas batangan miliknya yang mana itu adalah sisa harta dari pekerjaannya di masa lalu. Kalau di John Wick dia punya emas koin yang kalau dibuka isinya coklat. Nah, kalau di sini Hat punya emas batangan. Sementara itu, sang ayah yang berada di panti jompo pun didatangi oleh dua orang suruhan Yuli yang mana mereka bermaksud untuk membunuh beliau sesuai perintah dari Yuli. Dan Anda akan benar-benar olhok sekaligus terkejut ketika melihat kedua orang suruhan tersebut sama sekali tidak berkutik ketika ayah Hat yang sudah tua renta ternyata lebih berbahaya dari yang dibayangkan. What a wonderful... Setelah meledakkan rumah beserta semua pasukan Yuli, Hat pun menemui ayah mertua untuk membeli perusahaan tempatnya bekerja dengan emas batangan yang dia bawa. Si adik ipar pun menolak kesepakatan tersebut dan sempat akan memukulnya, namun Hat yang sudah tidak peduli dengan cepatnya memukul perut si adik ipar, yang mana dia sangat amat terlihat kesakitan. Untuk kemudian Hat meminta untuk tarik napas pelan-pelan dan duduk dengan manis. Okay, sit down. Di sisi lain, Yuli pun cukup terkejut ketika mengetahui bahwa semua pasukan kirimannya tewas ditambah salah satu anggota pasukannya tersebut adalah asisten kesayangannya. Sama seperti Viggo yang telah macam-macam dengan orang yang salah yakni John Wick, Yuli pun menggerakkan semua pasukan miliknya dan semua pasukan yang ada hanya untuk menangkap satu orang yaitu Hat Mansell. Hat sendiri terlihat sedang mempersiapkan sebuah rencana untuk ini semua yang mana Hat berniat untuk melakukan perang kepada Yuli setelah mengetahui bahwa Yuli telah berani mengirim pasukan untuk membunuh keluarganya. Tanpa ragu dan tanpa rasa takut sedikit pun Hat mendatangi tempat penyimpanan uang milik Yuli di mana dia dengan santainya membantai puluhan pasukan bersenjata di sana. Yang mana itu menyiratkan satu hal bahwasannya Hat pernah melakukan hal yang lebih buruk dari ini di masa lalu. Tak hanya itu, Hat pun membakar semua uang milik rekan-rekannya Yuli, yang mana itu tentu akan membuat Yuli bertanggung jawab atas hilangnya semua uang milik mereka. Dan yang paling gila dari semua itu adalah setelah Hat menghancurkan bisnis Yuli, Hat pun dengan bernyali nekat datang sendiri ke klub milik Yuli yang mana kita bisa melihat dia sedang asik makan tanpa ada rasa takut terhadap Yuli dan semua pasukannya. Namun dibalik semua tindakan gila dan nekatnya itu, Hat ternyata memiliki ide brilian ketika dia membawa sebuah peledak di atas meja yang membuat Yuli meminta semua orang untuk keluar dari sana. Jir! Tanpa banyak basa-basi, Hat pun langsung mengungkapkan tujuannya datang ke sini, di mana dia menawari sebuah kesepakatan damai untuk tidak lagi mengejarnya dan keluarganya. Hingga saat Hat mengatakan bahwa dia sudah membakar semua uang dan usaha milik Yuli, Hat pun mengatakan agar Yuli berhenti dari pekerjaan mafianya dan menjadi orang baru yang lebih baik. I burned it. All of it. I'm shocked! You should have seen it go up. Saat keluar, Hat menunggu apa yang akan dilakukan Yuli hingga saat Yuli keluar dan akan mengejarnya. Jangan salahkan Hat jika Yuli lebih memilih mati ketimbang berdamai dengan tawarannya tadi. Terjadi kejar-kejaran di mana mobil Hat diberondong ratusan peluru dan saat sampai tepat di depan perusahaan yang sudah dibelinya, Hat pun tiba-tiba ditolong oleh orang yang menembak dari atas. Yang ternyata adalah orang yang sering berbicara di radio sekaligus anak angkat ayah yang sudah dianggap adik sendiri oleh Hat. Pria ini bernama Harry, namun bukan itu kejutannya karena tiba-tiba Dad? If I didn't miss this shit. ya, si ayah Hat yang sudah aba-aba yang sudah umur ini ternyata ikut menolongnya, di mana mereka berdua berencana untuk membantu Hat menghabisi para mafia jahat ini. Sementara itu, Harry pun terlihat sedang bertarung jarak dekat setelah para pasukan Yuli berhasil masuk ke dalam yang mana Harry melakukan sebuah tembakan luar biasa. Ketiga orang langsung tewas hanya dengan satu tembakan yang dia layangkan olehnya. Namun Hat tetaplah orang yang paling brutal saat ini, di mana dia menggunakan jebakan tikus untuk membuat sebuah peledak kecil. Kemudian saat orang-orang terkejut, Hat pun dengan cepat menembak mereka dari jarak dekat.
untuk kemudian mengambil sebuah pistol dari dalam kulkas lalu menghabisi yang lain dengan tembakan linggis yang sudah dibuatnya. Ketika mereka bertiga berkumpul, disitulah saat-saat masa lalu seolah terulang kembali, yang mana mereka bertiga adalah sebuah keluarga yang sangat ditakuti karena memiliki sebuah profesi yang cukup mengerikan di masa lalu. Das Vedada. In your Dan jangan anggap ini adalah adegan dramatis yang akan berakhir menyedihkan, karena dengan semua kegilaan dan kebrutalan Hut, dia pun nekat menempelkan ranjau peledak pada pintu anti peluru, kemudian mendatangi Yuli sedekat mungkin, lalu meledakkan ranjaunya tepat di bebenguk si Yuli hingga membuatnya tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan. You out? Yeah, fuck you doing, man? Everybody dies. Setelah semua ini berakhir, Hut pun ditangkap dan diinterogasi oleh dua orang polisi, di mana mereka berdua sangat amat terkejut dengan ratusan jasad manusia di lokasi tersebut, dan seolah tak percaya jika Hut telah melakukannya itu seorang diri. Tak lama salah satu polisi pun mendapatkan panggilan telepon, disusul dengan yang satunya lagi, di mana mereka mendapatkan telepon dari seseorang yang sama yang nampaknya sangat penting, entah siapa itu. Namun yang mengejutkan adalah mereka berdua meminta maaf telah menangkap Hut dan melepaskannya begitu saja tanpa ada sesuatu yang menyulitkannya sedikit pun. Saat polisi itu bertanya siapa kau sebenarnya, Hut pun menjawab, aku bukan siapa-siapa. Me, I'm nobody. Tamat. Ending yang sangat menobadikan.